فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 114 dari taklif terhadap Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Yang berarti bukan taklifnya tapi yang matanya ya. Wala naral khuruja 'alal a'immah, dan kami tidak berkeyakinan bolehnya memberontak kepada para pemimpin, para penguasa. Baik. Kita baca catatan kakinya. Innas salafiyyin ya'taqiduna tahrimal khuruji 'ala waliyil amri barran kana aw fajira. Sesungguhnya para salafiyun, sengaja ditekankan di sini karena Ana menulis buku ini waktu itu untuk apa? Membantah orang-orang yang menuduh kita ini para teroris, para pengganas atau apa. Terbalik sangat. Bahkan yang paling banyak membantah mereka adalah dengan ilmiah adalah para salafiyun, membantah para teroris dan pengganas. Sesungguhnya para salafiyun berkeyakinan tentang diharamkannya memberontak kepada waliul amr, penguasa, pemegang kekuasaan. Walau sama saja penguasa itu orang yang berbakti ataukah orang yang jahat. Khilafan lirrafidhati wal mu'tazilati wal khawarij. Berbeza dengan kelompok Rafidhah, Mu'tazilah dan Khawarij. Wala yajuzul khuruju ala hukamil muslimina madamu muslimin. Tidak boleh memberontak terhadap para penguasa kaum muslimin selama mereka adalah kaum muslimin. Wa in kanu kuffaran kufran bawaha. Dan apabila atau sekalipun apabila mereka adalah orang-orang kafir dengan kekufuran yang jelas, bukan kafir yang masih berupa takwil dengan sudut pandang para istilahnya para pembangkang, dikit-dikit mengkafirkan, padahal tidak demikian. Tapi menurut penelitian para ulama ahlus sunnah, walam yakun ladal muslimin, tanpa titik dua artinya, walam yakun ladal muslimina qudratun ala tabdilihim bila dararin a'zam. Dalam keadaan kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk mengganti penguasa tadi tanpa ada darar a'zam, bahaya yang lebih besar. La tushra'u munaza'atuhum, tidak disyariatkan untuk melawan mereka, untuk mencabut kekuasaan mereka, merebut kekuasaan mereka. Haqnan lidima'il muslimin, demi memelihara darah kaum muslimin. Makanya Syekhul Islam mengatakan arhamun nasu bin nas ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang paling merahmati manusia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan jamaah tabligh atau apa, tak. Baik. Jamaah tabligh kalau sudah marah seperti yang di Belgika itu sampai menuduh sebagian ikhwah sebagai orang yang membawa peletup, lalu orangnya disiksa dengan memakai karen dan sebagainya waktu itu, naudzubillah, sekejam itu. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Auf bin Malik, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Para pemimpin kalian yang terbaik adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Berarti apa? Sama-sama memenuhi hak dan kewajiban sehingga saling menyayangi, saling menghormati. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka mendoakan kebaikan kepada kalian, kalian juga mendoakan kebaikan kepada mereka. Baik. Berarti semuanya menjadi saksi. Masing-masing telah menjalankan kewajiban dan memenuhi hak orang lain sehingga saling mendoakan yang baik-baik, tak sampai mencela penguasa, penguasa juga tidak mencela rakyatnya. Ini yang terbaiknya seperti itu. Berarti apa? Bagaimana agar pemimpin kita adalah pemimpin terbaik? Berarti rakyatnya juga harus menjadi rakyat terbaik. Kalau tak, sama aja. Rakyat menuntut pemerintahnya baik, tapi rakyat lupa diri sendiri. Sementara pemerintah didapatkan dari mana orang-orangnya? Dari hasil pendidikan di rakyat. Baik. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pemimpin kalian yang paling buruk adalah
orang-orang yang membenci, yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Jadi satu sama lain sudah tahu, yang ini tahu penguasanya penipu, penguasanya pun tahu rakyatnya juga banyak yang menipu, yang berkhianat, yang ingin memberontak, yang sering menipu satu sama lain dan seterusnya. Jadi satu sama lain sudah saling menyaksikan keburukan pihak yang lain. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian mengutuk mereka, mereka juga mengutuk kalian. Na'udzubillah. Qil ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayf. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami melawan mereka dengan pedang? Jadi kejahatan penguasa kita lawan dengan kekerasan. Faqala la ma aqamu fikumus shalah. Rasulullah menjawab, jangan, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Sebagaimana dalam hadis yang lain, nanti di bawahnya itu ya. Intinya adalah mereka masih muslim, mereka masih sholat. Berarti kalau tidak sholat, ini kufrun bawah. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahum. Dan apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari penguasa kalian, fakrihu amalah, bencilah amalannya, wala tansi'u yadan min ta'ah. Namun jangan kalian mencabut tangan ketaatan, yaitu apa? Tangan baiat. Jangan kalian menjatuhkan mereka dan mengganti penguasa yang lain. Baik. Makanya dengan asar yang hasan li ghairi, Al Hasan Al Basri mengatakan apa? Bahwasanya zulmul wula uqubatun minallah. Hukuman penguasa, kejahatan, kezaliman penguasa itu hukuman dari Allah. Fala tu'aridu iqaballahi bisuyuf. Maka jangan kalian menentang hukuman Allah dengan pedang. Ya sia-sia. Kita punya pedang, penguasa punya apa? Punya kereta kebal dan lain-lain. Rugi kita, tak ada gunanya. Hasilnya malah tambah celaka. Seperti yang di Syria. Penguasa jahat, penguasa mungkin sampai kafir, tapi kita belum punya kekuatan. Maka bagaimana kita memaksakan diri seperti yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin di Syria? Akhirnya malah jadi hancur total macam itu segalanya, dan penguasanya tetap berkuasa. Rugi kita. Caranya harusnya rakyat memperbaiki akidahnya. Syria penuh dengan orang-orang Syiah Rafidhah, penuh dengan orang-orang Khawarij, penuh dengan orang Sufi. Jarang didapatkan Salafi. Jangan heran kalau penguasanya didapatkan dari jenis mereka itu. Membaikinya, membaiki rakyat, bukan dengan cara menghancurkan penguasa. Penguasa membela diri nanti dengan kekejaman mereka. Na'udzubillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis Ummi Salamah, innahu yusta'malu alaikum umara. Sesungguhnya akan dipekerjakan kepada kalian para penguasa. Mereka memang pekerja, memang mereka bekerja. Fata'rifuna wa tunkirun. Kalian akan mengenal sebagian amalan mereka sebagai amalan yang ma'ruf, dan juga kalian akan mengingkari, mengetahui sebagian amalan mereka itu perkara yang mungkar. Ini makna ta'rifun wa tunkirun. Berarti apa? Mereka mencampurkan yang baik dan yang buruk penguasa itu. Rakyatnya aja macam itu juga. Faman kariha faqad bari. Barang siapa membenci kesalahan, kebatilan penguasa itu, maka sungguh dia telah berlepas diri. Berarti apa? Sudah selesai tugas. Yang penting kita jangan mendukung kebatilan mereka, mendukung kekufuran mereka dan seterusnya. Jangan malah ikut. Walaupun niatnya baik, tapi kalau ikut berbuat batil sama aja. Nanti kena hukuman juga dari Allah. Wa man ankara faqad salim. Barang siapa mengingkari, maka dia telah selamat. Bukan kita diam saja, tapi kita mengingkari. Mengingkari bukan dengan cara demonstrasi, tapi dengan seperti ini, dengan daras-daras yang menyebutkan ini perkara mungkar, ditinggalkan, itu perkara baik, maka dilaksanakan. Ini sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Walakin man radiya wa taba. Tetapi yang celaka adalah orang yang ridha dan mengikuti. Baik. Ridha terhadap kebatilan dan mengikuti kebatilan tadi. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami memerangi penguasa itu? Qala la ma shollu. Jangan, selama mereka itu sholat. Selama mereka masih muslim, maka jangan. Maka obatnya bukan dengan kekerasan, tapi dengan membaiki diri sendiri dan masyarakat. Kuncinya ada di situ.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah, alaikas sam'u wa ta'ah, engkau wajib untuk mendengar dan taat fi usrika wa yusrik, di dalam suasana susah dan dalam suasana senang, wa mansyatika wa makrahik, dalam suasana engkau bersemangat dan dalam suasana engkau sedang benci. Jadi kita bergerak bukan karena syahwat atau hawa nafsu, tapi karena ikut syariat. Wa asaratin alaik, walaupun engkau tertimpa kezaliman, hakmu diberikan pada orang lain, tetap bersabar, mendengar dan taat. Inilah perintah Nabi bagi orang-orang yang mengaku ikut Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. Jelas ini bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga pemimpin-pemimpin yang setelah itu. Buktinya apa? Nanti disebutkan di sini. Fil usri wal yusr, dalam suasana susah dan dalam suasana senang. Wa mansyati wal makrah, dalam suasana semangat dan dalam suasana benci. Wa ala asaratin alaina, dan walaupun kami dizalimi. Sementara Nabi tak mungkin berbuat zalim. Nabi maksum. Berarti ini sudah mengisyaratkan baiat tadi berlaku untuk penguasa setelah Nabi juga. Wa ala alla nunazi al amra ahlah, dan kami membaiat untuk tidak mencabut amr, yaitu imarah, kekuasaan dari pemiliknya. Wa alla naqula wa ala an naqula bil haqqi ainama kunna, dan untuk kami mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada. Jadi bukan kemudian menjilat pada penguasa, tidak. Yang batil kita katakan batil, kita katakan salah, tapi tidak melakukan pemberontakan, tidak memburuk-burukkan penguasa dan sebagainya. Baik. La nakhafu fillahi laumata laim. Kami tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah. Bukan dia mencela jalan Allah, tapi kaminya yang di jalan Allah. Fillah jar majrur muta'alliq dengan apa? Nakhaf, bukan muta'alliq bi laum. Baik, riwayat Imam Muslim. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnul Qattan Al-Fasi rahimahullah wa ajma'u ala annal fadla fi sabri alaihim. Para ulama telah bersepakat bahwasanya keutamaan ada pada kesabaran terhadap penguasa. Kalau memberontak malah tidak utama sama sekali, walaupun dipuji umat seperti dulu di masa ketika Sururi masih betul-betul mendominasi Saudi. Justru yang dipuji-puji adalah Salman Auda, Safar Hawali, siapa lagi itu, Nasir Ulwan, Ahmad Suwayyan dan lain-lain, juga Sayyid Qutb. Setiap kali ceramah, justru Sayyid Qutb tapi di Mesir ya. Setiap kali ceramah yang datang ribuan, tapi kalau yang ceramah adalah Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, cuma beberapa puluh orang, terkadang hanya beberapa belas orang. Tapi keutamaan justru ada pada ulama yang sabar terhadap penguasa, bukan malah yang memberontak, karena Sururian mereka memberontak walaupun dengan lisan dan sebagainya. Nah, yang lain-lain yang di Indonesia Sururian juga karena mendukung para tokoh Sururi tadi, bukan malah membantah, bukan malah berlepas diri. Itu dulu-dulu ketika mereka masih merasa kuat. Setelah merasa lemah, ikut mencela Sururion, tapi tak mau bertobat. Sama aja, tetap Sururi sampai sekarang. Thayyib. Wa anna shawaba tarkul khuruji alaihim, dan ulama bersepakat bahwasanya yang benar adalah tidak melakukan pemberontakan kepada mereka. Hatta yastariha barrun ay yustaroha min fajir, sehingga orang yang berbakti itu rehat, istirahat dari apa? Yaitu dari orang yang jahat. Maksudnya bagaimana? Sampai si penguasa yang jahat itu mati. Berarti sabarnya sampai mana? Sampai Allah mendatangkan jalan keluar, bukan sampai datang dana untuk memberontak dari CIA. Bukan, kita cuma ditipu aja nanti, diberi dana tapi ujung-ujungnya kita akan dituduh sebagai pemberontak oleh CIA juga. Ini tipuan. Baik, selesai dari al-iqna ilahuna wallahu a'lam. Dakwah Bukhari sendiri bukan dakwah salafi, dakwah mazhab dan tim-timnya pun tidak penguasa. Ya, penguasa pun tidak mementingkan dakwah, tidak mementingkan bulugul maram, mementingkan fikih,
seperti macam mana pengakhiran kepada penguasa perintah? Ada beberapa apa istilahnya, kaki tangan kerajaan yang baik, niatnya baik, ingin dia bilang dulu waktu Ana dan Abu Naim ke sana, ingin untuk betul-betul menyebarkan lagi kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah akidah. Tapi memang di pihak yang lain juga ternyata dia membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun mengaku salafi ahlu sunnah, ternyata jalurnya bukan jalur salafi, jalurnya adalah dari Jordan yang ma'ruf itu. Nah, memang seperti biasa, ada orang baik tapi juga penentangnya lebih banyak, dan penentangnya karena pandai menjilat pada penguasa, dia lebih diberi kekuasaan jadinya. Maka kuncinya memang apa? Kita memperbaiki rakyat dan berdoa kepada Allah sehingga nanti Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada raja dan keluarganya, atau Allah memberikan jalan keluar yang lain dan seterusnya. Kuncinya ada pada rakyat. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ketika membahas masalah gambaran karakter-karakter hewan itu seperti karakter manusianya. Demikian pula karakter rakyat, karakter penguasa itu seperti karakter rakyatnya. Lalu beliau bicara panjang lebar, bagus sekali itu. Jadi kuncinya ada pada kita. Kalau penguasa begitu, maka begitulah gambaran dari mayoritas rakyatnya. Nah, kita lihat rakyat yang di sana sendiri kayak apa. Kalau di sana kayak apa, apalagi di negeri yang lain. Apakah mereka lebih suka akidah? Tak. Kebanyakan tak suka akidah. Ya, seperti itulah jadinya penguasanya. Maka kuncinya ada pada mujahadah. Kita jihad dengan cara berdakwah itu, terus mendengung-dengungkan, jangan malah melemah dan kalah, tapi mendengungkan akidah yang benar, tauhid yang benar, akhlak yang benar, fikih yang benar, dan seterusnya. Memang ini perjuangan tanpa akhir, kecuali kalau kita mati, itulah akhirnya, baru kita rehat, atau Allah memberikan jalan keluar yang lain. Kuncinya di situ, bukan dengan cara frontal atau apa. Ya jalan seperti biasa, semampunya. Kita hanya mampu mendakwahi anak istri, ya sudah. Ternyata Allah memberikan kelonggaran, ada ikhwah-ikhwah yang mau mendekat, ada masyarakat mau mendekat, kita dakwahi. Insya Allah setiap teman akan punya teman yang lain, akan membantu menarik teman yang lain kepada jalan yang benar. Nah, masalah hasilnya terserah Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah menjalankan tanggung jawab. Wallahu a'lam. Kita ditanya, nanti penguasa ditanya lebih banyak lagi di hari kiamat. Wallahu a'lam.